Saran dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sukoharjo memicu perhatian setelah polemik warung mie babi yang ditolak warga terus berkembang. Lembaga tersebut menilai usaha kuliner non-halal sebaiknya ditempatkan di kawasan perkotaan dengan masyarakat lebih heterogen demi menjaga kondisivitas. Penjelasan ini muncul di tengah keberatan warga di lingkungan mayoritas Muslim yang merasa terganggu, terutama karena lokasi warung berada dekat pemukiman dan fasilitas ibadah setempat. Situasi semakin memanas ketika puluhan spanduk penolakan dipasang warga di sekitar lokasi sebagai bentuk aspirasi bersama. Penolakan ini dianggap sebagai reaksi wajar dari masyarakat yang ingin menjaga nilai lingkungan dan keyakinan mereka. Selain lokasi, perhatian juga tertuju pada aspek kebersihan serta pengelolaan limbah agar tidak mencemari sekitar. Di sisi lain, muncul dorongan mencari jalan tengah agar konflik tidak meluas dan hubungan sosial tetap terjaga dengan baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada usahanya, izin lengkap, nggak ngelanggar aturan, tapi di demo supaya ditutup. Alasannya, karena ada yang ngerasa keganggu. Gue jadi mau nanya nih, terganggunya kenapa? Kalau kita nggak makan, ya kita nggak usah beli. Simple kan? Ini bukan soal mie babinya, ini soal batas toleransi kita nih. Gue kasih contoh ya. Di Bali kan mayoritas Hindu, tapi lu tetap bisa nemuin bakso sapi, steak, yang jelas-jelas isinya sapi. Dan mereka nggak pernah ribut. Di rumah gue sendiri, nyokap gue tuh nggak makan sapi, tapi dia tahu nih anak dan cucunya makan. Dia tetap masakin sapi buat kami, karena dia paham satu hal. Hidup bareng itu bukan soal semua harus sama. Kalau standar kita, yang gue suka harus hilang pokoknya. Itu bukan toleransi namanya. Dan kalau ini dibiarin terus, yang hilang nanti bukan cuma satu usaha, tapi ruang hidup kita bersama. Password toleransi. Oke, warga Sukoharjo tolak adanya warung mie babi di tepi sawah. God damn, masih ada ya orang-orang yang pola pikirnya kayak gini, sumpah. Bertopengkan agamanya untuk menjadi penguasa, untuk membenci sesama, untuk mengintervensi kehidupan agama lain. Justru orang-orang seperti ini yang kerap kali jadikan agamanya sebagai senjata untuk menabur bibit kebencian antara sesama. Yang mempermalukan juga teman-teman, sanak saudara, keluarga yang muslim yang memang waras. Indonesia ini udah dikenal sejak zaman dahulu kala. Kita ini punya keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Makanya kita ini indah. Itu aja nggak paham sih. Babi diurusin tuh, ceramah Gufron sana sesuai nggak sama syariat Islam? Kasus anak-anak santri itu sesuai nggak? Itu diurusin. Yang buka bar, karaokean, jual fake di sana, itu diurusin. Tempat-tempat judi, kalau nggak suka ya nggak usah beli. Kalau nggak mau kecium baunya nggak usah dekat. Lagian yang jual untuk non-muslim. Sesimpel itu padahal. Cari aja alasan. Heran dah. Masih persoalan mie babi di Sukoharjo, Jawa Tengah, bahwa MUI Sukoharjo memberikan instruksi untuk pedagang mie babi itu pindah alamat saja, pindah ke kota yang mana di kota itu penduduknya lebih heterogen. Nah, kalau misalnya penyelesaiannya seperti itu, kalau menurut saya itu tidak bijaksana, Pak. Itu hanya memindahkan masalah, Pak, tidak menyelesaikan masalah, Pak. Kita ambil contoh, Pak. Yang haram itu kan bukan hanya babi saja, Pak. Korupsi itu juga haram, Pak. Gitu. Uang korupsi juga tidak halal, Pak. Otomatis uang korupsi juga haram, Pak. Nah, kalau model penyelesaiannya memindahkan seperti itu, bagaimana? Gitu. Ini kalau koruptor itu, mereka yang sudah terbukti korupsi itu juga dipindah alamatnya, Pak. Jangan bercampur dengan penduduk-penduduk yang tidak korupsi, Pak. Nanti menular, Pak, korupsinya, Pak. Jadi penduduk yang tidak korupsi nanti terkontaminasi oleh mereka-mereka yang korupsi, Pak. Bagaimana, Pak, kalau seperti itu? Ya ini kan memindahkan, Pak. Ya, terima kasih, matur nuwun.
Iman kok takut sama mie. Kalian tahu nggak? Di desa Parangjoro Grogol ada warung mie namanya Mie dan Babi Tepi Sawah. Lagi viral karena ditolak sama warganya. Akses jalannya ditutup karena mereka nggak suka warung tersebut jual makanan non halal. Pemilik warung sudah memiliki izin resmi dan legal secara hukum untuk berjualan di situ. Tapi warga masih menolak dengan menuliskan beberapa spanduk untuk menolak makanan non halal. Jadi untuk apa kita capek-capek ngurus perizinan legalitas ke pemerintah kalau ujung-ujungnya nasib bisnismu ditentukan sama mood ketua RW dan sekelompok orang yang merasa paling suci selingkungan. Mending hapus aja dinas perizinan, ganti jadi dinas persetujuan tetangga. Alasannya klasik, meresahkan karena dekat dengan tempat ibadah cuma 100 meter. Logika macam apa itu? Meresahkannya di mana? Emangnya mie-nya bisa lari sendiri ke tempat kalian ibadah, terus godain kalian ibadah? Atau ada orang yang makan babi di tempat yang tertutup, terus pahala kalian langsung berkurang? Atau iman kalian setipis tisu, sampai-sampai lihat warung pelang mie aja langsung goyah? Mayoritas tapi kok mentalnya kayak terancam terus. Katanya toleransi, tapi lihat yang beda dikit langsung bikin spanduk, nutup akses. Padahal simple, kalau nggak suka mah nggak usah beli. Kenapa sih seribet itu hidup? Paling geli denger omongan warga yang bilang ganti aja menunya jadi halal, nanti kami yang larisi, nanti kami yang beli. Emangnya bikin bisnis itu kayak main masak-masakan, tinggal ganti topping aja. Kalau cara-cara kayak gini dianggap wajar, siap-siap aja besok-besok giliran bisnis kalian yang ditutup karena tetangga kalian gak suka lihat kalian sukses. Iman kok takut sama mie. Ya mungkin maksud bapak itu tadi saya nggak mau ganggu orang, tapi saya mau ganggu orang. Saya mau ganggu apa gak ganggu? Beda itu. Saya nggak mau ganggu orang, tapi saya mau ganggu orang. Agak heran aja ya, apakah bapak itu menyadari bahwa bapak itu di Indonesia? Bapak bukan di tempat lain, bapak di Indonesia. Yang dimana di Indonesia itu beragam pak keyakinannya. Agak aneh juga kalau kita mendengar alasan bahwa prinsipnya sederhana, masih banyak yang halal ya, jangan jualan yang haram. Meresahkan. Sebenarnya Pak, di ajaran agama Bapak itu daging babi boleh atau enggak sih Pak? Atau kalian tuh sebenarnya pengen gitu, atau takut tergoda atau bagaimana? Kalau itu haram dan dilarang, ya kan dikasih label non halal misalnya, udah jelas tuh Pak. Kan tidak pernah ada masa Bapak bangun tiba-tiba nggak sadar terus makan itu kan nggak ada ya. Pasti sadar toh, bayar kan. Nah itu kan kalau yang tidak meyakini bahwa itu tidak halal bagi mereka. Yang meyakini bahwa itu non halal kan adalah kalian atau teman-teman umat Islam yang pasti tidak makan, mampir aja tidak kan begitu. Kok orang makan dan orang tidak menganggap itu bahwa itu adalah hal yang berbahaya atau haram atau bagaimana? Tapi kenapa kalian yang pusing tuh? Tuh aneh juga teman-teman sekalian ya, aneh juga kan, karena sudah pasti nggak nyentuh kan, dan itu udah pasti dilarang. Tapi kan semua orang bukan Islam, paham ya teman-teman? Lagi viral nih ya, mie babi tepi sawah di Sukoharjo digeruduk warga. Padahal pemilik sudah kantongi izin lengkap. Katanya toleransi. Katanya Indonesia ini adalah negeri yang paling toleransi. Tapi ada orang jualan mie babi langsung dipersekusi. Kalian ngapain? Repot-repot ganggu, merusak, menutup rezeki orang. Mereka lagi usaha, cari nafkah untuk keluarga. Kalau memang menurut kalian itu haram, ya udah kalian gak usah datang, kalian gak usah makan, kalian gak usah beli. Memang ruginya untuk kalian apa kalau orang itu tetap usaha? Ngapain? Itu loh. Kalau memang orang yang merasa non-muslim beli di sana, ya nggak apa-apa. Kalau kalian merasa muslim dan itu haram, ya nggak usah beli. Gitu aja beres. Ayo saling bertoleransi. Kecuali nih usaha mereka mengganggu kalian, mengganggu lingkungan. Contohnya itu
limbah-limbahnya dibuang sembarangan ke masyarakat, itu baru kalian ganggu. Nah, ini nggak ganggu, itu nggak ganggu. Hah? Ya Allah, ayolah berpikir dewasa, berpikir sehat. Kalau kalian memang mau memberantas haram-haraman, tuh banyak orang jualan minuman-minuman, banyak diskotik, banyak panti pijat, banyak tempat esek-esek, itu aja kalian geruduk, kalian tutup. Itu jelas-jelas haram, melanggar agama manapun nggak boleh. Ya kayak gitu, tutup aja gitu, nggak usah ngurusin yang dagang-dagang gini. Ya, yang lebih maksiat banyak, itu aja yang kalian tutup. Katanya toleransi